Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, ya Bosman ya. Bosman, silakan dipimpin dulu nak teman-temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Iya, terima kasih Bosman. Ibu absen dulu ya nak ya. Ditri. Hadir, Bu. Hendria. Oh, tadi izin ke WC, Bu. Oh iya, Hendria lama sekali ya Hendria ya izinnya. Makan, Bu, makan. Ada, Bu. Bu. Ada, Bu. Tika. Hadir, Bu. Misna. Hadir, Bu. Bosman. Hadir, Bu. April. Hadir, Bu. Swastika. Hadir, Bu. Elvi. Hadir, Bu. Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran supaya lebih semangat, nah, coba ya ikutin Ibu. Ikuti Ibu yang pertama, coba diperhatikan. Ini supaya kaliannya semangat dan fokus untuk belajar. Yang pertama yaitu kelas C. Kelas C, semangat, seni budaya, luar biasa. Coba ya sama-sama ikuti. Kelas C. Semangat. Luar biasa. Semangat, luar biasa. Seni budaya, luar biasa. Seni budaya. Masih belum fokus. Luar biasa. Ulang lagi, Bu. Kelas C. Kelas C. Semangat. Seni budaya. Budaya. Luar biasa. Luar biasa. Lulus semua. Amin. Iya. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu garis besar tentang materi kita hari ini. Yang pertama yaitu apa kompetensi awal kita dan apa tujuan kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Ibu akan share screen ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui, kompetensi awal kita dalam pembelajaran hari ini adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya yaitu dengan kita belajar, dapat kita mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Kemudian apalagi yaitu mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Sebelumnya, anak-anak Ibu ada yang pernah mungkin melakukan aktivitas menggambar atau bahkan mungkin senang dengan kegiatan yang namanya menggambar. Ada yang suka menggambar di sini, Nak? Ada, Bu. Bosman. Gambar apa biasanya, Nak? Gambar pemandangan, Bu. Gambar apa? Bosman gambar pacarnya. Gambar lope-lope, Bu. Bosman. Jangan gambar-gambar, nggak boleh pacar-pacaran dulu. Belajar dulu ya, Bosman ya. Yau. Oke. Berarti semuanya pasti pernah yang namanya menggambar dan melakukan aktivitas menggambar. Bahkan mungkin hobi dengan yang namanya kegiatan menggambar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti kita, amati dulu nak gambar-gambar yang sudah Ibu eksplorasi ini. Apa kira-kira ini gambarnya? Ini gambar apa, Nak? Gambar bunga, Bu. Kalau ini? Bunga juga, Bu. Bunga. Ini? Sate kelinci, Bu. Kelinci. Itu ikan, Bu. Ikan Bawah bakar, gambar Bu. apa, Nak? Itu pas bunga, Bu. Pas bunga. Nah, kalau Itu ini? motor. Motornya Ya, saya, Bu. motor. Nah, berdasarkan
gambar-gambar yang sudah anak-anak Ibu amati, kira-kira ini gambarnya jenis apa? Kalau ini termasuk gambar jenis apa, Nak? Flora. Flora, Bu. Flora. Kalau yang Bu ini, Sadila, izin bentar toilet ya. ya, silakan. Kalau ini apa, Nak? Itu Fauna, sate Bu. kelinci, Bu. Sama Ya, ikan termasuk. bakar, Bu. Wah, Tuh Awin hewan, ini Bu. apanya pikirannya makan aja ya? Imajinasi, Bu. Oh Fauna, iya, fauna. bagus. Daya hayalnya tinggi ya. Ini Ya, termasuk Bu. apa nih, Pak Win? Fauna. Fauna, Bu. Fauna. Iya, kalau yang ini Alam benda, Bu. Alam benda. alam benda. Berarti ini kesimpulannya adalah gambar flora, fauna, Fauna dan alam benda. Kita lanjut ya ke materi kita. Sebelum kita lanjut tentang apa saja teknik-teknik dari menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita telusuri dulu apa yang dimaksud dengan menggambar. Silakan dibaca dulu, Nak Aprilia. Ya, Bu. Pengertian menggambar. Menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Ya, nah, menggambar adalah kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Jadi menggambar ini tidak hanya alatnya melulu itu saja, enggak, Nak. Bisa berbagai macam alat. Beda media, beda juga alatnya. Mungkin kita ingin menggambar di media tekstil, inilah alatnya. Kalau kita mau gambar di kertas, mungkin kita pakai pensil warna. Tapi kalau misalkan kita mau menggambar di baju, apalagi alatnya? Ada alat-alatnya tertentu, Nak. Beda-beda. Jadi setiap menggambar itu beda-beda alat yang kita gunakan. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada yang tidak mengerti, Nak? Paham, Bu. Paham. Ya, kita lanjut ya. Nah, di dalam menggambar, kita mengenal yang namanya istilahnya komposisi. Komposisi adalah tata penyusunan dan pengaturan benda-benda yang digambar dalam suatu karya. Komposisi ada terbagi dua. Yang pertama, Bu, Ada Bu. ya. Bu, Hening makan lontong, Bu. Oh iya, Ning, lain kali makan di rumah ya, Ning ya, jangan di kelas. Maaf, Bu. Oke, lanjut ya, Pak Wid ya. Iya, Bu. Komposisi terbagi dua, ada komposisi simetris dan ada komposisi asimetris. Nah, kalau komposisi simetris itu apa? Komposisi simetris yaitu menunjukkan objek di bagian kanan dan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Nah, ini contoh gambarnya kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini contohnya. Silakan, Bu. Objek gambarnya, bidang bagian kiri dan bagian kanan itu sama. Tidak berbeda. Lanjut ke yang asimetris. Nah, kalau yang asimetris itu seperti apa, Bu? Nah, seperti ini, Nak. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian bidang kanan dengan bagian bidang kiri itu tidak mirip. Namun demikian, mereka tetap memiliki keseimbangan. Nah, ini contoh gambarnya. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Enggak, Ada yang ingin Bu. bertanya? Enggak, Ya, Bu. Pak Wid? Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Kemudian yang ini adalah materinya yaitu kita lanjut. Kalau kita sudah tahu dengan yang namanya itu kegiatan menggambar itu apa, yaitu menorehkan pensil atau pulpen atau pena alat-alat untuk menggambar. Nah, kemudian apa itu objek gambar? Objek gambar apa kira-kira, Nak? Yang mau digambar. Ya. Objek gambar merupakan sesuatu yang digunakan pelukis sebagai model. Misalkan contohnya apa? Misalkan contohnya tadi ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, atau mungkin ada alam benda. Nah, itu yang disebut dengan objek. Misalkan contohnya bunga. Apalagi contohnya yang bisa kita jadikan objek, Nak? Bunga. Ya, bunga udah disebutkan. Pohon. Pohon, apalagi, Nak?
Kupu-kupu, Bu. Kelinci. Ria, Kupu-kupu. Sungai. Kupu-kupu itu Uma. masuk kategori objek gambar apa, Nak? Kupu-kupu Fauna. 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 Nah, iya bagus sekali. Kita lanjut. Jadi objek menggambar apa tadi? Sesuatu yang dapat dijadikan pelukis atau seseorang yang menggambar bisa dijadikan model untuk mereka, untuk dijadikan gambar atau lukisan. Kita lanjut. Lanjut, Bu. Objek ada beberapa macam. Nah, Indonesia kaya dengan berbagai macam kekayaan sumber daya alamnya, baik itu flora, fauna, maupun alam bendanya. Berbagai macam hasil sumber daya alamnya bisa kita jadikan objek untuk menggambar. Ini salah satunya. Nah, ini adalah contoh objek gambar flora. Dan ini salah satu objek gambar fauna. Dan ini objek alam benda. Lanjut kita ke tekniknya. Dalam menggambar, kita memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu, apa yang pertama harus kita lakukan? Silakan dibaca. Ditri. Ya, Bu. Tahapannya yang pertama ada mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek menggambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, ataupun berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Nah, ya, Bu. bagus, Ditri. Terima kasih, Ditri. Ya, Ya, yang Bu. pertama kita ketahui dulu bentuk dasarnya. Apa bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar? Kemudian kita rangkai, ketahui dulu bagian per bagiannya. Kemudian kita rangkai menjadi sesuatu bentuk yang utuh. Kemudian baru kita kasih dimensi gelap terang, dan kemudian kita beri warna, barulah kita berikan kesan pada latar belakangnya. Apa kesan latar belakang yang ingin kita buat? Tergantung selera masing-masing ya. Nah, kita lanjut. Ini ada contoh langkah-langkah menggambar bunga Kamboja. Yang pertama kita buat dulu bentuk dasarnya, pola dasarnya yaitu bentuk bulat. Lonjong, Bu. Hah? Lonjong, Bu. Lingkaran ini, Pak Wid. Oh, lingkaran. Ya, ini bentuk lingkaran atau bulat ya. Kemudian kita kasih kelopak bunganya. Nah, ini kelopak bunganya. Baru kemudian kita perhalus bentuknya dan kita beri warna. Nah, nanti yang lonjong ada, Pak Wid. Ya. Ya, Bu. Ini? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, nah, apa yang pertama harus kita lakukan? Membuat bentuk Membuat dasar, Bu. Lingkaran. Bulat-bulat. Nah, kemudian kita Bentuknya. kasih dia kelopak bunganya. Apa yang ada pada bunga? Ada kelopak bunganya. Kita kasih kelopak bunganya. Kemudian kita rangkai sehingga dia membentuk sesuatu yang utuh. Dan kita perhalus dengan memberikan dimensi gelap terang dan kita bubuhkan warna. Kita lanjut. Nah, ini yang oval. Ini yang oval, Pak Wid. Contohnya, coba dibaca, Pak Wid. Contoh langkah-langkah menggambar itik. Buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Tambahkan bentuk kepala, leher, dan ekor. Berilah arsiran atau warna pada gambar itik seperti gambar berikut. Bu, Ya. tapi Bu lebih suka gambar yang Ibu yang medianya Ibu tadi, Bu, yang pertama, Bu. Yang mana, Nak? Yang menggambar Ibu tadi. Oh, yang tadi, yang awal. Iya, yang awal kan Ibu sebagai objek gambarnya, Bu. Ibu kan flora kan, Bu, kan bunga. Ibu kan sama cantiknya seperti bunga. Aduh, terima kasih, Pak Wid. Aduh, Ibu terbang, Pak Wid. Sudahlah kita, Pak Wid. Oke, Pak Wid. Nah, bagus. Pak Wid pura-pura itu, Bu. Pura-pura Kembali anjing ke ya, Bu. materi Ya, Pak bohong Wid, Pak ya. Wid itu, Bu. Bohong Pak Wid tuh, Bu. Dia nggak katanya apa-apa, tadi Bu. mau dapat nilai Apa, tinggi, Bu. Tika? Iya, Pak Wid Tika. mau dapat nilai Ini tinggi, memang makanya agak-agak tinggi, Bu. apa? Lanjut ya. Oke. Nah, ini kita ke materinya. Tadi kita bentuk dulu oval. Nah, kalau itik baru oval, Pak Wid. Dengar, Pak Wid? Perhatikan ya, Bu. Nak ya. Kemudian Ya. kita kasih dia bagian per bagiannya. Di sini ada leher, ada kepala, ada ekornya. Kemudian baru kita perhalus lagi, kita beri warna, dan kemudian kita perhalus bentuknya. Di sini kita berikan arsiran dan warna ya. Kalau untuk gambar itik. Sampai di sini ada yang belum paham, Nak?
Kita lanjut. Sudah paham. Bu. Oke. Izin ke toilet, Nah. Bu. Hah? Izin ke toilet. Oke, silakan. Lanjut kita ke contoh menggambar flora, menggambar alam benda. Di sini ada cangkir contohnya. Cangkir, silakan dibaca, Nak. Hening, silakan Hening. Apa tahapan-tahapan kita dalam menggambar alam benda cangkir contohnya? Langkah-langkah menggambar piring dan cangkir. 1. Gambarlah bentuk silinder dan oval. 2. Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. 3. Sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna seperti gambar berikut. Itu, Bu. Oke. Ya. Nah, yang pertama kita bentuk dulu silinder dan oval. Nah, silinder itu apa, Nak? Bentuk tabung seperti ini. Kemudian kita rangkai bagian per bagiannya. Kalau cangkir apa yang ada biasanya apa, Nak? Gagangnya, Bu. Ah, ya. Kemudian ada apa lagi? Apa lagi, Ada tempat Nak? minumnya, Bu. Nah, ya. Nah, dengan demikian kita rangkai bagian per bagian bentuk cangkir dan piringnya, kemudian kita sempurnakan dengan memberikan arsiran atau warna. Sama aja semua tekniknya, Nak. Kita tentukan dulu apa objek dasarnya. Kita buat dulu objek dasarnya. Apakah itu lingkaran, apakah itu dia bentuknya oval, tergantung dengan objek yang akan kita gambar. Baru kemudian kita rangkai bagian per bagiannya. Setelah itu kita sempurnakan dengan pemberian arsir atau warna. Ya. Kemudian alat-alat untuk menggambar. Alat untuk menggambar ada pensil. Pensil itu apa, Nak? Ada yang tahu? Ada yang pernah menggunakan pensil? Nah, Bu, untuk menulis. Ya, pensil biasanya digunakan untuk menulis. Pensil adalah benda yang Dapat dihapus. terbuat dari bahan dasar grafit. Nah, pensil ini ada terbagi dua. Yang pertama yaitu pensil H dan pensil B. Kalau pensil H itu bahan dasarnya keras, biasa disebut dengan istilah hard. Kemudian pensil B disebut dengan istilah black. Kalau pensil hard keras, semakin ya. Bu, Dinar makan bakso, Bu. Oh, ala Dinar. Ini pawit beneran atau enggak? Iya, Bu. Enggak boleh. Ini izinnya ke WC loh, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ibu senang ya belajar di kelas C ini. Anak-anaknya aktif berbicara. Tapi aktif bicara masalah pembelajaran ya, Pak Wid ya. Iya, Bu. Oke. Saya kan kita ketua lanjut, kelas, Bu. Jadi pengamanan, Bu. Kita lanjut ya, Pak Wid. Iya, Sudah Bu. siap nak belajar? Oke. Lanjut, Yang Bu. pertama yaitu ada pensil tadi. Pensil itu ada dua. Yang pertama itu ada pensil hard dan pensil black yang Ibu jelaskan di sini. Kalau pensil hard itu dia sifatnya keras. Semakin banyak nomornya, semakin besar nomornya, semakin keras sifat dari pensil tersebut. Kemudian pensil yang keras tersebut semakin halus goresannya. Sementara untuk pensil B, itu pensilnya semakin besar nomornya itu sifatnya semakin lunak dan hasil goresan yang dihasilkan pun semakin tebal. Yang kedua yaitu pensil warna. Nah, kalau pensil warna ini biasanya apa, Nak? Pensil yang berwarna, Bu. Ya, pensil yang intinya memiliki pigmen dan mengikat warna. Biasanya dia memiliki zat tambahan berupa lilin minyak dan lain-lain. Kemudian krayon. Nah, kalau krayon ini 11-12 dengan kapur. Bedanya kalau krayon ini dia berwarna, kalau kapur biasa dia tidak berwarna. Dia sama juga bahan dasarnya dari lilin, kemudian dari lilin yang berwarna, air, tapi bedanya dia mengandung kapur. Kemudian yang terakhir yaitu pulpen. Nah, pulpen ini udah pasti tahu ya, semuanya pasti pernah melihat pulpen. Kemudian lanjut ke media menggambar yaitu adalah kertas. Nah, sampai di sini ada yang tidak paham atau ada yang ingin bertanya, Nak, tentang materi kita hari ini? Paham, Bu. Paham? Baiklah, kalau memang sudah paham, Ibu akan membagi anak-anak Ibu berdasarkan kelompok masing-masing. Yang Ibu panggil, yang pertama yaitu kelompok 1,
Ditri Hendria Hening. Kelompok 2, Vika Misna Bosman. Kelompok 3, April Hening Swastika, April Swastika dan Elvi. Ada yang belum terpanggil namanya, yang belum mendapatkan kelompok, Nak? Tadi ini kelompok 1 ya, Bu? Ya, ini kelompok 1. Ya, Bu. Kemudian Vika Hening, Ditri Hening, Hendria Hening itu kelompok 1. Vika Misna Bosman April kelompok 2. Misna Swastika dan Elvi kelompok 3. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, kita tugasnya berdasarkan LKPD. Ini LKPD-nya. Silakan, Nak. Anak-anak ibu kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Ini ada contoh-contoh gambar. Silakan anak-anak ibu amati. Kemudian anak-anak ibu kerjakan. Ini gambarnya gambar apa kira-kira. Kemudian kita telaah lagi berdasarkan kelompok masing-masing. Ini jenisnya jenis apa? Apakah ini flora atau fauna? Atau kemudian ciri-cirinya apa? Kemudian manfaatnya apa? Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Waktunya cuma 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, udah selesai, Nak? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Ditri. Mana Ditri? Saya, Bu. Ya, Ditri, silakan Ditri. Gambar nomor 1 itu bunga, termasuk kepada jenis flora. Ya. Gambar nomor 2 itu harimau, termasuk kepada jenis fauna. Fauna. Ya. Nomor 3 itu burung, fauna juga. Nomor 4 bunga, flora. Yang ke berapa nih? 5 itu gambar buah-buahan sama vas bunga, cangkir, teko. Itu kepada alam benda. Yang ke-6 itu motor. Termasuk kepada alam benda, Bu. Oke. Kegunaannya yang nomor 1 sama nomor 4 itu untuk keindahan. Ya. Ya, nomor 5 sama 6 itu kegunaannya untuk alat pakai, Bu. Oke, terima kasih Ditri. Lanjut ke kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2, Nak? Mana Vika, mana? Saya, Bu. Misna, Bu, yang akan menjelaskan kelompok kami. Mana Misna? Ya, Misna, Izin jelaskan. tadi Misna. ke toilet, Bu. Oh, Misna ke toilet. Ya udah, lanjut ke Vika aja. Saya, Bu. Ya. Oke. Presentasi dari kelompok kami, gambar yang pertama itu gambar bunga jenis flora. Ya. Gambar 2, gambar harimau. Gambar itu fauna. Gambar 2 dan gambar 3 fauna, Bu. Gambar 1 dan 4 flora. Gambar 5 dan 6 alam benda. Oke. Baiklah. Ya, terima kasih Vika. Sama-sama, Ibu. Untuk kelompok 3 kita lanjutkan nanti, mungkin nanti minggu depan ya, karena waktunya sudah waktu kita terbatas. Udah berapa menit, Hening? Hening ketiduran, Bu. Hening tidur. Oke. Kita lanjut ya. Untuk LKPD-nya yang sudah diisi, untuk kelompok yang belum bisa tampil hari ini, kita lanjutkan penampilannya minggu depan. Kemudian untuk minggu depan, anak-anak ibu silakan kerjakan tugasnya nanti yaitu menggambar. Kita tugasnya minggu depan adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian apa yang bisa anak-anak ibu ambil dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa kesimpulan yang bisa anak-anak ibu ambil dengan kita mempelajari flora, fauna, dan alam benda? Apa yang bisa anak-anak ibu ambil manfaatnya kita belajar flora, fauna, dan alam benda? Nah,
Coba. Siapa yang bisa? Hendria. Mana Hendria? Saya, Bu. Ya. Hendria bagaimana? Apa manfaat yang bisa Hendria ambil dari kita belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda? Jadi kita bisa menggambar, Bu. Kita tahu itu yang mana yang gambar flora, yang mana gambar fauna, yang mana gambar alam benda, Bu. Iya, bagus Hendria. Terima kasih Hendria. Ya, Bu. Bu, saya Bu. Ya, apa Elvi? Oh ya, ada Elvi. Ya, Iya. Elvi, apa lagi manfaatnya Elvi? Ya, selain kita tahu untuk objek yang mana yang flora, yang fauna, sama alam benda, setelah kita dapat mengidentifikasinya satu-satu, Bu, kita dapat membuat atau berkreativitas dalam melahirkan sebuah karya yang sudah kita imajinasikan. Gitu, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Elvi. Ada lagi? Ya. Oke, berarti sudah paham ya nak ya dengan Paham, Bu. apa yang kita Ya, Bu. pelajari hari ini ya. Mungkin dengan kita belajar, Ibu tambahkan, dengan kita belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita jadi lebih menyayangi, mencintai alam yang ada di sekitar kita, khususnya Indonesia. Kita kaya akan budaya, kita kaya akan hasil alamnya, tapi mungkin kita tidak tahu dengan kita belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita jadi tahu. Oh, jadi ini termasuk hasil dari sumber daya alam kita, kemudian ini ciri-cirinya, kemudian ini manfaatnya. Kita menyadari begitu banyak manfaatnya sehingga kita akan lebih mencintai sumber daya yang ada di Indonesia. Khususnya buah-buahannya. Apalagi kita punya buah-buahan lokal. Nah, itu juga termasuk salah satu Durian, manfaat Bu. kita. Ya, buah-buahan lokal kita. Jadi kita tidak melulu hanya makan buah-buahan yang ada dari luar negeri saja. Misalkan seperti apel dari luar negeri. Padahal kita punya ada buah lokal yang identik dengan Indonesia, yaitu seperti durian. Kemudian Rambutan. apa lagi? Rambutan, Ya, Bu. salah. Apa, Ditri? Rambutan, Bu. Ya, rambutan tidak kalah enaknya dengan buah-buahan yang ada seperti anggur. Jadi kita dengan belajar dari menggambar flora, fauna, dan alam benda ini, kita lebih mencintai sumber daya alam kita. Nah, ini mungkin pembelajaran yang dapat kita petik pada hari ini. Apa ada pertanyaan anak-anak Ibu semuanya? Tidak, Bu. Ada. Oke, berarti semuanya anak-anak Ibu sudah paham dengan pembelajaran kita tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk minggu depan, bagi anak-anak Ibu yang belum tampil, persiapkan diri kalian. Kemudian untuk minggu depan ada beberapa tugas yang nanti harus kalian kerjakan. Nanti akan Ibu bagikan filenya, formatnya di grup WhatsApp kelas kita. Ya. Mungkin untuk kembali memfokuskan, mungkin ada yang mungkin sudah blur ya, udah mungkin mulai bosan dengan materi atau pembelajaran hari ini, mungkin udah mau keluar main ya, udah nggak sabar mau makan, udah lapar. Ya, lapar, Bu. Lapar, Bu. Pemanasan dulu. Apa tadi pemanasan kita? Yang pemanasan lagi yang apa namanya, seni budaya? Kelas C. Kelas C. Kelas C. Kelas C. Budaya. Semangat. Semangat. Seni Semangat. budaya luar Seni biasa. biasa. Coba sekali lagi, kelas C. Kelas C, seni budaya luar biasa. Seni budaya luar biasa. Kelas C. Semangat. Apalagi? Seni budaya. Seni budaya luar biasa. Lulus semua. Terima kasih. Silakan Basman dipimpin doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa selesai. Amin. Baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada salah-salah kata atau mungkin yang tidak menyenangkan bagi anak-anak Ibu semuanya. Ibu minta maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.